Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Putra Pratama, NIM 63010210147. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Islam toko kelontong sumber rezeki. Yang pertama itu ada latar belakang. Jadi latar belakang ini pendirian sebuah toko kelontong sumber rezeki akan dibuka pada tahun 2023 bulan Juli. Tepatnya di Desa Sendang, RT 7 RW 1 Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang. Bisnis ini berdiri tidak hanya melihat satu faktor saja, akan tetapi harus melihat lebih dari satu faktor yang memengaruhinya. Oleh sebab itu, pembangunan sebuah toko kelontong sumber rezeki ini tidak dapat hanya melihat dari aspek bahwa saat ini melihat jumlah penduduk relatif banyak, akan tetapi harus dilakukan suatu studi tentang apakah usaha tersebut layak untuk dibangun atau tidak. Selanjutnya ada profil usaha. Toko kelontong sumber rezeki akan didirikan pada bulan Juli 2023 dengan tujuan usahanya yaitu untuk menyediakan barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Produk yang dijual di toko ini produk yang berkualitas dan harganya terjangkau. Usaha ini akan didirikan di Desa Sendang, RT 7 RW 1 Kecamatan Beringin, dan beroperasi setiap hari buka jam 7 sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Pemilik usaha yaitu Dias Putra Pratama. Kemudian ada visi, misi, dan tujuan usaha. Yang pertama itu visi. Visinya itu sebagai rujukan belanja bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kepuasan yang lebih bagi pelanggan. Yang kedua ada misi. Selalu memberikan pelayanan terbaik, memberikan kebutuhan kepada masyarakat. Yang ketiga ada tujuan usaha. Tujuan mendapat keuntungan dari usaha tersebut, serta membantu masyarakat untuk mendapatkan barang-barang pokok dengan cepat, berkualitas baik, harga murah, dan pelayanan baik. Yang selanjutnya ada analisis lingkungan makro usaha dan SWOT. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu pengetahuan tentang pasar lokal. Kemudian ketersediaan produk, lokasi strategi. Kemudian ada kelemahan. Kelemahan sendiri keterbatasan dalam variasi produk, kurangnya promosi. Untuk peluang, peningkatnya permintaan dan pemanfaatan teknologi. Yang terakhir ada ancaman. Ancaman sendiri yaitu persaingan yang semakin ketat dan harga yang fluktuatif. Selanjutnya strategi yang dapat diambil dari analisis SWOT. Yang pertama ada memperluas variasi produk. Jadi pemilik toko kelontong ini dapat mempertimbangkan untuk menambah variasi produk yang ditawarkan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih spesifik. Selanjutnya ada meningkatkan promosi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, promosi yang baik dapat membantu toko kelontong sumber rezeki ini untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada memanfaatkan teknologi. Jadi toko sumber rezeki dapat mempertimbangkan untuk menjual produk secara online ataupun menggunakan aplikasi mobil agar dapat memperluas basis pelanggannya. Selanjutnya ada analisis aspek sumber daya insani. Toko kelontong sumber rezeki yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap karyawan yang bekerja bahwa betapa pentingnya kerja tim dalam suatu usaha tersebut.
Selain itu, meluangkan waktu untuk memberikan pelatihan kepada karyawan untuk usaha tersebut lebih maju. Pembinaan pelangsungan cukup sederhana dengan memberikan pemahaman dari aspek pemasaran, yaitu pentingnya memasarkan suatu usaha pada media sosial dengan membuat akun media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Karyawan di toko sumber saya terdapat 2 orang yang terdiri dari 1 pria dan 1 wanita. Selanjutnya ada analisis aspek operasional, yaitu ada analisis produk. Toko sumber rezeki memiliki produk yang cukup banyak. Produk dari toko sumber rezeki menyediakan berbagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada analisis proses produksi. Untuk persediaan produk yang dijual dari toko sumber rezeki dengan membeli barang dalam jumlah yang besar yang disetorkan dengan menggunakan truk logistik. Selanjutnya, analisis lokasi usaha. Yang pertama ada toko sumber rezeki ini didirikan dengan strategis, yaitu dibangun dekat jalan dan dekat pemukiman warga. Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat banyak. Jadi toko tersebut akan ramai pembelinya. Selanjutnya ada analisis aspek manajemen, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Pertama itu planning. Rencana dalam usaha toko sumber rezeki ini menyediakan barang yang berkualitas, tapi harganya terjangkau. Kemudian ada actuating, yaitu toko kelontong menyediakan barang yang akan dijual nantinya dijadwal dalam pengecekan barang yang harus di stok. Jika barang sudah tinggal sedikit, maka dipersiapkan dalam penyedokan barang. Kemudian ada organizing. Dalam usaha ini, sumber daya manusia yang menjalankan dari keluarga sendiri dan nantinya yang mengelola bisa diberikan tugas masing-masing. Selanjutnya ada controlling. Pengawasan dimulai dari pembelian produk yang berkualitas dan juga menjaga kebersihan dan kerapian toko sumber rezeki tersebut. Selanjutnya ada analisis aspek pemasaran. Analisis ini terdiri dari analisis STP dan marketing mix. Analisis STP sendiri ada segmentasi pasar. Jadi segmentasi pasar ini berdasarkan demografis dalam rata-rata usia toko sumber rezeki ini memilih kira-kira 10 tahun ke atas. Dan segmentasi berdasarkan ekonomi menengah, yaitu menengah dan menengah ke bawah. Target pasar, toko sumber rezeki memiliki target pasar kalangan masyarakat menengah dan menengah ke bawah. Toko sumber rezeki mendapatkan atau memposisikan pasar dengan memfokuskan pada kualitas produk yang baik serta beraneka ragam produk kebutuhan pokok yang bisa dipilih oleh rakyat. Kemudian ada marketing mix, yaitu pertama produk yang dijual dari toko sumber rezeki berupa kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk harga atau price, harga yang kami tawarkan dalam produk kami, harganya terjangkau oleh semua kalangan, dari kalangan atas, menengah, dan ke bawah. Selanjutnya ada promosi atau promotion. Dengan cara promosi harga murah dan pemberi hadiah seperti gelas, piring, sendok, kalender, dan lain-lain pada awal untuk bisa menjadikan pelanggan tetap. Selanjutnya ada place atau tempat. Toko sumber rezeki dibangun dengan lokasi yang strategis, yaitu dibangun di pinggir jalan dekat pemukiman warga. Selanjutnya ada analisis aspek keuangan. Yang pertama itu ada modal awal, peralatan, itu persediaan barang yang akan dijual sebesar 4.500.000, rak etalase dan showcase ada 4 juta, kalkulator dan timbangan 500.000, jadi jumlahnya 9 juta. Peralatan mengalami penyusutan selama 1 tahun, jadi pemakaian dengan rinci yaitu ada penyusutan 750.000.
Kemudian ada membuat tempat usaha itu habis 20 juta. Jadi peralatan dan pembuatan tempat itu berjumlah 29 juta. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan ada alat tulis kwitansi dan kantong plastik 100.000. Kemudian ada biaya operasional per bulan. Belanja barang dagangan sebesar 5 juta, biaya listrik 150.000, biaya transportasi belanja 150.000, biaya perlengkapan 100.000, biaya penyusunan peralatan 750.000, biaya gaji 2 orang 900.000. Jadi jumlahnya itu ada 7.050.000. Omset per bulan penjualan per hari rata-rata 350. Jadi omset per bulan itu ada 10.500.000. Selanjutnya ada analisis aspek dampak lingkungan. Untuk dampak terhadap lingkungan sendiri, itu menimbulkan adanya sampah-sampah dari produk toko kelontong tersebut yang berada di lingkungan sekitar atau lingkungan di desa tersebut. Yang pertama yang untuk pencegahannya yaitu bisa membersihkan dan menata toko kelontong dengan rapi dan bersih agar konsumen tertarik untuk belanja di toko kelontong. Selanjutnya, memberikan tempat sampah dan peringatan untuk jangan membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar toko agar bisa terjaga kebersihannya. Selanjutnya, di lingkungan desa tersebut diberikan tempat pembuangan sampah yang nantinya sampah tersebut tidak dibakar atau dibuang ke sungai atau sembarangan. Jadi kesimpulan dari studi kelayakan bisnis Islam ini, usaha toko sumber rezeki dapat memiliki peluang untuk bersaing terhadap minimarket di sekitar dan layak didirikan karena memiliki prospek yang bagus dan pengembalian modal dibutuhkan waktu kurang lebih 8,4 bulan. Dalam bisnis toko kelontong ini harus memiliki strategi untuk menambah inovasi agar daya beli pelanggan semakin meningkat. Dan lokasi usaha tersebut harus strategis di mana pelanggan lebih mudah melihat atau mencari toko tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada tutur kata atau kesalahan dalam mengucapkan kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.